Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung dari materi yang sebelumnya ya. Kita sudah pernah sampaikan bahwasanya para ekonom untuk memudahkan pemandangan pemahaman para yang lain, maksudnya para mahasiswa ataupun orang yang mau belajar ekonomi, yaitu adalah dengan membuat ilustrasi-ilustrasi sederhana, model-model, sehingga bisa membuat pemahaman tentang fenomena ekonomi itu menjadi mudah. Maka kalimat ini imagine, nanti gambarkan atau bayangkan ya tentang masalah ketergantungan ya. Nanti kita akan buktikan bahwasanya ternyata dengan berdagang itu bisa meningkatkan konsumsi dan juga lebih memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari para pelaku ekonomi. Jadi yang pertama, bayangkan apabila di dunia ini atau mungkin istilahnya hanya ada dua barang, yaitu kentang dan juga daging ya. Kita ketahui bersama bahwasanya kentang itu berarti di bidang pertanian ya. Jadi seorang yang menanam kentang itu adalah petani, sedangkan yang daging itu adalah meat, itu daging, artinya dia dihasilkan oleh seorang peternak. Ya, ini adalah gambar dari ilustrasi dari gambar kentang. Kemudian yang ini adalah ilustrasi dari gambar daging yang diambil dari peternakan sapi. Ya. Kemudian ada hanya ada dua orang, yaitu adalah seorang petani kentang dan juga seorang cattle rancher, itu artinya peternak dari dari sapi lah, atau sebuah peternakan ya. Cattle rancher itu artinya seorang peternak ya. Cattle itu tempat lokasi beternak. Kemudian pertanyaannya, bagaimana yang seharusnya mereka itu memproduksi? Apakah pertanyaan kita, si petani itu cukup produksi kentang aja, apa juga dia harus berternak untuk memenuhi kebutuhan dagingnya, ataupun dan juga untuk seorang peternaknya, dan why should they trade, dan mengapa mereka kok harusnya mereka itu berdagang satu sama yang lain. Di dalam modul kalian akan baca di mana di sana ada percakapan ya antara seorang peternak dan juga seorang petani. Kemudian ada menawarkan untuk supaya berdagang agar keduanya itu bisa meningkatkan konsumsi dan dari hasil produksi mereka. Ini contoh self-sufficiency. Jadi kita sudah sampaikan di sebelumnya ya, kalau seandainya kita salah satu cara memenuhi kebutuhan dan keinginan kita adalah salah satunya yaitu dengan memenuhi kebutuhannya dengan sendiri, kita kerjakan sendiri. Yang kedua adalah by ignoring each other. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa contoh ya, dengan konsep self-sufficiency ini, yaitu kita akan by ignoring each other itu artinya, jadi kita semuanya tidak anggap semuanya ada, kita harus penuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi yang pertama adalah setiap orang dari kita itu mengkonsumsi apa yang kita produksi. Bayangkan saja kalau kalian bukan seorang petani, kalian harus menanam beras sendiri, kemudian bukan tukang masak, kalian harus masak sendiri dan sebagainya. Kemudian dengan kata lain juga, artinya batasan kemungkinan produksi kita adalah batasan yang kita konsumsi. Jadi yang kita produksi itulah yang kita konsumsi, karena kita tidak melibatkan perdagangan. Nah, ini sangat sulit ya. Kalau kalian produksi sebagai mahasiswa misalnya hanya IPK saja, ya berarti kalian makan aja apa itu IPK gitu kan, padahal hal yang lain banyak. Kemudian without trade, tidak ada perdagangan, maka economic gain atau keuntungan ekonomi itu menjadi diminish, artinya hilang ya, maka butuh namanya perdagangan. Maka ini contoh saja, misalnya ini adalah batas kemungkinan produksi peternakan. Nah, di dalam poin ini, kalau seandainya ya, ini adalah garis dari the farmer, artinya petani, kemungkinan produksi petaninya, yaitu ada 8 dan 32 ya. Jadi 8 ons, kita anggap aja ini adalah kilo ya. 8 kilo, kemudian kentang 32 kilo misalnya ya. Jadi kalau ini dia seorang petani tersebut memilih mengkonsumsi apa yang dia produksi dari daging saja, maka di satu waktu dia hanya menikmati 8 kilo daging saja. Sedangkan kalau dia fokus hanya memproduksi kentang saja, tidak mau makan daging, misalnya tidak memproduksi daging, maka dia hanya mengkonsumsi kentang 32 kilo.
Nah, tetapi kalau dia itu memutuskan untuk mengerjakan dua-duanya sendiri, self-sufficiency tadi, maka titik konsumsinya berada di sini, yaitu 4 kilo daging dan 16 kilo kentang. Nah, jadi di sini, ini adalah kalau nggak ada perdagangan, ini adalah produksi dari si petani dan inilah batasan konsumsi. Dengan kita lihat untuk potret dari seorang peternak ya, kemungkinan batasan produksinya, misalnya ini ya kita anggap juga mungkin peternak dia lebih berpendidikan daripada petani, misalnya banyak yang kita ya lebih unggul ya. Di antaranya misalnya kalau dia fokus mengerjakan atau memproduksi daging, maka dia menghasilkan 24 kilo. Sedangkan fokus mengerjakan produksi kentang, maka dia bisa mengambil menghasilkan 48 kilo dalam satu waktu. Kemudian kalau kita urutkan begini, kalau mereka si para peternak itu memproduksi sendiri, maka jatuhnya kita garis tengah ya, artinya 12 kilo kentang dan 24 kilo kentang ya, 12 kilo daging, maaf, 12 kilo daging dan 24 kilogram kentang. Ini apabila mereka si peternak memutuskan konsumsi untuk produksi sendiri dan mengkonsumsi apa yang telah diproduksi ya. Nanti kita akan buktikan bahwasanya kalau seandainya terjadi perdagangan, maka akan terjadi kenaikan konsumsi baik masing-masing pihak yang terlibat di perdagangan. Ya, tapi ini ilustrasi-ilustrasi awalnya. Ya, kemudian maka ada dispesialisasi dan juga ada pedagang, petani dan peternak berspesialisasi kemudian berdagang. Sudahlah, sekarang spesialisasi aja apa yang dilakukan mereka yang terbaik sehingga kemudian mereka berdagang hingga akhirnya semuanya mendapatkan keuntungan. Jadi it would be better off. Jadi semuanya itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik seandainya mereka itu menspesialisasi dalam satu bidang, produksi salah satu yang mereka itu sangat cocok ya untuk mereka produksi, kemudian mereka berdagang satu yang lain. Nanti kita akan jelaskan bagaimana menentukan saya layak atau mereka layak untuk memproduksi apa, kita akan jelaskan di slide berikutnya. Ya. Tapi kita kita simpulkan dulu, misalnya petani ini karena tadi ya sepertinya karena petani ini ya fokus pertanian, maka kita harap atau misalnya kita suruh farmer ini untuk memproduksi kentang, sedangkan peternak akan memproduksi daging. Nah, ini adalah keuntungan dari perdagangan. Kita akan ilustrasikan ya. Jadi ini tadi tidak ada perdagangan. 416 ya, 4 kilo daging, 12 kilo kentang, 12 kilo daging, 24 kentang. Ini petani dan ini peternak. Tidak ada perdagangan. Tapi kalau dengan perdagangan, nanti kita tunjukkan. Ya, ini kalau tanpa perdagangannya. Tapi kalau nanti perdagangan, nanti akan ada kenaikan sebesar 1 kilo konsumsi daging dan 1 kilo konsumsi kentang ya. Itu kalau dengan perdagangan. Nanti kita akan jelaskan ilustrasinya lebih detail lagi ya. Sedangkan kalau ini jadi batasan produksi dia fokus di sini saja. Ya di sini, tapi dengan berdagang dia bisa menaikkan batas konsumsinya ya. Batas konsumsi produksinya ke arah yang ini ya, dengan pedagang ya, batas konsumsinya menambah ya, karena produksinya sudah fokus kemudian dijual. Sama dengan punyanya si peternak ya, yang awalnya 24-38 dengan fokus mengerjakan daging saja, yang ada di sebelah kiri atas ya, di sini ya, fokus di sini misalnya ya. Jadi lebih memfokuskan diri mengerjakan daging, misalnya ini tidak penuh, tapi dia hanya mengurangi pekerjaan dia di produksi kentang ya untuk separuh. Jadi dia ada produksi di sini, jadi dia menurunkan saja. Jadi dari kentang yang 48 dia cuma mengerjakan 12 ya, atau yang dari ini, maksud saya dari kalau dari tengah-tengah kan dari sini ya, dari 12 sama 24. Dari 24 diturunkan 50% untuk fokus membuat daging, sehingga produksi daging dia bertambah dari awalnya cuma 12 menjadi 18. Nah, dengan perdagangan nanti maka konsumsi mereka akan bisa bertambah ya. Di antaranya adalah ini tadi, jadi 2014 mereka akan dapat tambahan ini ya, jadi konsumsi produksi awalnya peternak dari 12 kilo daging dan 24 kilo kentang, karena dia fokus mengurangi produksi
kentang untuk fokus memproduksi daging, maka dengan perdagangan nanti dia akan bisa bertambah 13 kilo kentang dan 27 kilo kentang ya, dengan 13 kilo daging. Nah, ini contoh lah paling gampang seperti ini ya. Jadi dengan perdagangan misalnya daging itu 0 karena fokus ya, petani fokus mengerjakan produksi kentang 32 kilo. Kemudian si peternak dia tidak fokus, cuma mengurangi dari apa yang dia lakukan yang terbaik. Jadi dia fokus mengerjakan daging menjadi 18, sedangkan kentang dikurangi separuhnya menjadi 12. Kemudian terjadi perdagangan. Bagaimana ilustrasi perdagangannya? Misalnya petani menjual 15 kentang ditukar dengan 5 kilo daging ya. Jadi dari 32 ini karena fokus produksi diberikan 15 karena dijual ke peternak sehingga mendapat 5 kilo daging. Sekarang petani itu memiliki 5 daging, 32 karena dijual 15 menjadi 17. Dari sini saja petani sudah mendapatkan keuntungan perdagangan, yaitu dari awalnya 4 kilo daging kalau dikerjakan sendiri ya, atau 16 kilo dikerjakan 4 dan 16 kilo ini dikerjakan sendiri, sekarang bisa bertambah menjadi 5 dan 17. Tadi ada pertambahan 1 kilo di produksi daging dan juga kentang. Kita lihat di peternakan juga mengalami kenaikan. Misalnya dari jumlah kilo 12 kilo daging dan 24 kilo kentang yang diproduksi, kemudian difokuskan untuk memproduksi daging, kemudian yang dijual adalah 5 dari 18 yang diproduksi, maka menjadi 13, sedangkan 12 mendapat penambahan 15 karena membeli dari petani, kemudian mendapatkan 27, sehingga totalnya adalah 3 kilo tambahan untuk produksi kentang dan 1 kilo tambahan di produksi daging ya. Maka perbedaan-perbedaan yang mempengaruhi yang mendorong dari spesialisasi dan perdagangan? Jawabannya adalah karena biaya produksi ya, karena biaya produksi itu akan menentukan siapa yang memproduksi apa dan bagaimana seharusnya perdagangan itu dilakukan untuk setiap produknya. Pertanyaannya yang pertama adalah siapa yang memproduksi kentang dengan harga yang lebih murah, petani atau peternak? Kalau di sini kita lihat, kalau kalian bandingkan ya, sebenarnya yang lebih lebih murah biayanya yaitu adalah si peternak ya, karena peternak itu kalau bikin bisa lebih banyak dibandingkan petani ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam. Jadi ada dua sih memang cara menghitung biaya produksi ya. Yang pertama adalah ini jumlah jam atau jumlah input yang digunakan untuk memproduksi satu barang output tadi. Yang kedua adalah biaya peluang, yaitu pengorbanan satu barang yang dikorbankan untuk mendapatkan satu yang lain. Nah, ini adalah dua hasil yang nanti akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nah, yang pertama umumnya yang mungkin banyak diketahui orang umum ya, ini jelas ya. Jadi misalnya ketika 1 jam seseorang bisa bikin 1 kue, tentunya ini ongkosnya lebih mahal dibandingkan ada 1 orang yang dalam 1 jam bisa membuat 2 kue. Nah, maka itu yang namanya adalah absolute advantage ya. Jadi pembandingan antara produsen dalam sebuah barang tergantung pada produktivitas mereka. Jadi misalnya 1 jam dia bisa bikin lebih banyak barang dibandingkan orang lain dalam 1 jam, itu adalah keunggulan absolut. Jadi dia menggambarkan tentang produktivitas dari seseorang atau sebuah perusahaan atau bahkan sebuah negara ya. The producer that requires smaller quantity, yang bisa dengan quantity input yang lebih sedikit tapi produce barang yang lebih baik, itu makanya dianggap punya absolute advantage dalam memproduksi barang ya. Ada beberapa negara ya, contoh misalnya Amerika, yang Thailand, yang di dunia pertanian mereka sekarang mulai maju dengan teknologi, otomatis mereka hanya butuh sekian hektar atau sekian ratusan meter untuk memproduksi lebih banyak hasil pertanian dibandingkan negara-negara Indonesia yang pertaniannya masih kurang maju dengan teknologi. Nah, kemudian itu jadi kalau dalam absolute advantage kita jelaskan tadi, perbandingan produksinya udah jelas ya, karena si peternak itu hanya membutuhkan 10 menit untuk membuat 1 kilo ya. Ini kita samakan aja, ons itu 1 kilo kentang, sedangkan untuk seorang
petani itu membutuhkan waktu 15 menit. Ini jelas bahwasanya si peternak itu memiliki keunggulan absolut ya. Sedangkan si peternak hanya membutuhkan 20 menit untuk memproduksi 1 kilo daging, sedangkan petani membutuhkan waktu 60 menit. Ini juga bisa dikatakan bahwasanya peternak lebih memiliki keunggulan absolut dibandingkan petani. Jadi, peternak memiliki absolute advantage, keunggulan absolut baik produksi daging dan juga kentang. Nah, sekarang kita bahas opportunity cost. Ini sangat pelajaran yang menarik ya. Jadi ketika kalian di organisasi, kalian bisa mengorganisasi kalian itu dengan berbasis opportunity cost. Jadi bukan absolute advantage, karena inilah yang mendorong kenapa orang saling berkolaborasi, langsung berdagang ya, bertukar satu sama yang lain. Nah, itu adalah membandingkan antara produksi dari sebuah barang tergantung pada biaya peluangnya, biaya opportunity cost-nya. Apa itu opportunity cost? Kita sudah sering sampaikan, yaitu apapun yang harus diserahkan, dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, ketika seseorang itu hal yang dikorbankan, tuh small opportunity, biaya peluangnya itu lebih sedikit, ya, yang terkorbankan itu mereka memiliki comparative advantage dalam memproduksi barang tersebut. Jadi biaya kesempatan ini sering saya pernah sampaikan juga dalam sebuah ilustrasi kan. Misalnya kita harus mendatangi sebuah undangan, tapi kita semuanya memiliki undangan yang lain. Maka kemudian dinilai siapa yang memiliki biaya peluang yang lebih murah. Misalnya ketika seseorang undangan yang lain itu misalnya wajib mendatangi suatu undangan, yang satu memiliki peluang untuk menemani orang sakit, yang satu hanya jalan-jalan. Maka yang lebih murah adalah orang yang harus mengorbankan waktu jalan-jalannya untuk tetap mendatangi undangan tersebut. Nah, kemudian maka siapa yang memiliki absolute advantage? The farmable rancher kita sudah tentukan, yaitu adalah the rancher baik di produksi kentang dan juga daging. Tapi siapa yang memiliki comparative advantage? Nah, ini akan ada berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, nah ini adalah bagian. Jadi ketika kita itu tadi menghitung ya dari hal ini adalah PPT kuncinya, yaitu ketika kita membahasnya melalui opportunity cost. Seorang petani memproduksi 1 kilo daging itu mengorbankan 4 kilo kentang. Sedangkan peternak ketika dia itu memproduksi 1 kilo daging, dia harus mengorbankan 2 kilo 2 kilo kentang ya. Maka dalam produksi daging, sekali lagi ya kita bahas paling atas. Siapa yang memiliki biaya peluang lebih murah? Di sini adalah si peternak, karena dia hanya kehilangan 2 kilo daging. Otomatis seperti ini mendorong si rancher ini lebih fokus saja untuk memproduksi daging. Tapi kalau kita lihat dalam produksi kentang, dalam memproduksi 1 kilo kentang, petani itu mengorbankan 1/4 kilo daging yang harusnya bisa diraih. Ya. Sedangkan si peternak itu ketika dia tidak fokus memproduksi daging, ya hanya mengejar untuk menyisihkan waktu untuk 1 kilo kentang, maka dia kehilangan 1/2 kilo daging. Nah, di sini antara 1/2 kilo daging dan 1/4 kilo daging, maka di sini disebut lebih kecil 1/4 ya, karena setengah lebih besar. 1/4 kilo daging pengorbanan ini yang lebih murah dibandingkan pengorbanan biaya peluang dari si peternak, maka itulah yang mendorong si petani lebih fokus untuk bercocok tanam untuk menanam kentang ya. Jadi ya ini sebagai stimulan sedikit-sedikit. Jadi peternak biaya peluangnya itu dalam sebuah 1 kilo kentang itu 1/4 daging ya. Dan intinya adalah maka opportunity cost dari rancher itu lebih tinggi ketika memproduksi, artinya lebih murah ketika memproduksi sebuah kilo daging yang karena hanya mengorbankan 2 kilo kentang, dan juga sebaliknya ya. Jadi ternyata dalam comparative advantage, jadi ada perbedaan karena peternak itu memiliki comparative advantage, keunggulan komparatif di produksi daging, sedangkan petani dia memiliki keunggulan komparatif di produksi kentang ya. Kemudian
Sehingga comparative advantage dan perbedaan dalam biaya peluang tadi adalah basis dari menspesialisasikan produksi dan juga berdagang. Ya, ketika ada potensial perdagangan, pihak-pihak yang potensial berdagang itu memiliki perbedaan opportunity cost, maka mereka bisa mengambil manfaat dari perdagangan itu. Jadi kalian, misalnya kadang-kadang kita temukan para mahasiswa itu sudah aktif di sini tapi mereka sudah punya usaha, maka jangan sampai usaha itu kemudian kalian terlalu sibuk sehingga kalian tidak sukses dalam perkuliahannya. Kalian bisa saja ambil saja cara berdagang ya. Jadi kalian sisihkan gaji kalian yang awalnya tinggi untuk kalian sisahkan dengan orang-orang yang mungkin tidak lanjut kuliah, alumni SMK yang pengangguran, terus kalian pekerjakan sehingga kalian akan mendapatkan manfaat. Bisnis tetap jalan, tapi kuliah juga kalian bisa mengikuti dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Itulah saran kami. Jadi jangan hanya selalu mengandalkan individu. Kita harus memperhitungkan berdagang. Ya. Baik, kemudian inilah keuntungan dari perdagangan jika bisa memberikan manfaat setiap orang dalam sebuah masyarakat karena bisa membuat seseorang itu berspesialisasi dalam satu aktivitas di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Ya, ini contoh banyak sekali diilustrasikan, insya Allah nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang ya, walaupun cukup singkat, sehingga setiap orang itu mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh banyak orang ya, baik di seluruh dunia dan juga berbeda negara, sehingga ketergantungan dan perdagangan itu sangat menggairahkan ya, karena membuat seseorang itu supaya bisa menikmati ya, tujuannya menikmati dari berbagai macam variasi dan jumlah barang dan jasa yang kita inginkan ya. Maka ada dua cara tadi membandingkan kemampuan seorang produksi, jadi lewat keunggulan absolut yaitu jumlah input, kuantitas input yang lebih sedikit atau jumlah input yang lebih sedikit, ataupun seseorang dengan biaya peluang yang lebih murah, maka dialah yang memiliki comparative advantage. Mungkin sebagai penutup, maka basis keuntungan dari perdagangan adalah merujuk kepada comparative advantage dan bukan absolute advantage. Nah, ini yang mungkin banyak orang yang kurang tahu ya. Jadi inilah budaya perilaku ekonomi yang lebih benar, jadi berdasarkan komparatif bukan absolute advantage, sehingga perdagangan bisa membuat semua orang itu saling menguntungkan, dan karena membuat mereka saling bisa berspesialisasi melakukan apa yang mereka lakukan paling bisa dan paling baik, sehingga kemudian mereka mendapatkan keunggulan komparatif dalam hal tersebut. Maka kalian, setiap manusia itu spesial, maka kalian harus tingkatkan spesialisasi kalian itu, sehingga ketika ada sebuah project dan sebagainya, kalian memberikan opsi keunggulan komparatif sehingga kalian akan layak untuk dipilih ataupun dibeli jasanya. Dan itu saja, jangan lupa ikuti terus channelnya dan jawab semua kuis, kemudian juga diskusi ya, kalian isi tanya jawab, kemudian tebak, macam-macam isinya. Silakan support bila materinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.